Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kutuk. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita tamatkan ceritanya. Mei 2014, aku mendapat kabar bahwa Danu meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di pabrik terbengkalai, dalam kondisi yang mengenaskan. Seketika hatiku hancur bagaikan terembas batu. Aku menyuruh Tony, orang kepercayaanku, untuk menyelidiki hal itu. Bahkan tanpa perlu diselidiki, aku sebenarnya sudah tahu siapa yang membunuh pewaris keluarga Sanjana. Tanganku sudah mengepal, menahan amarah yang ingin berontak keluar. Asap yang keluar dari kedua telingaku semakin memanas. Emosiku memuncak, meminta dimundahkan. Bukankah sudah jelas, mengganggu keluarga Sanjana adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Danu memang tidak pernah mau pulang, apalagi bertemu denganku. Tapi aku selalu menyuruh bawahanku untuk mengawasinya. Dia punya pasion untuk menjadi pewaris sejati. Tapi setan itu tidak setuju dengan keputusanku, karena si Danu yang sudah menolak dengan keras dari awal. Siangnya aku mendapat informasi yang lebih. Danu sedang dalam perjalanan bisnis di perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kabar bahwa dia menjadi pewaris keluarga Sanjana menyebar dengan cepat. Lalu musuh bodoh itu membunuh Danu. Sepertinya dia sedikit mengalami gangguan mental. Terlihat dari tindakan tidak berotak darinya. Sudah kukatakan, aku akan membalaskan dendamku. Nyawa dibalas nyawa. Aku tidak bisa berhenti, menahan nafas di setiap kalimat yang terlontar jelas penuh dendam dan juga amarah. Jayakarta, ayah dari temanku, dia yang membunuh ayahku. Lalu dia ditemukan mati gantung diri di rumahnya sendiri. Kemudian ayah Amira, Jayakarta, ditemukan mati bunuh diri dengan melompat dari atap rumahnya. Aku menutup mataku rapat-rapat, mencerna ulang setiap kata yang ditulis kakekku. Dia melakukan pembalasan dendam yang bertahap dan juga hati-hati. Tentu dengan bantuan makhluk bejat mengerikan itu. Bahkan membayangkannya saja, aku tidak sanggup. Tapi satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Makhluk itu yang membunuh ayah Amira. Tapi kenapa harus menggunakan wajahku sebagai topeng wajah bejatnya? Sampai sekarang aku masih tidak terima dan belum menemukan titik terang dari permasalahan itu. Tapi sebuah kata takdir dan pewaris keluarga Sanjana kemudian terngiang di kepalaku. Seolah itu adalah akar dari persoalan ini. Aku berjalan ke arah dapur yang berada di ujung ruang. Sesekali menyapa beberapa penghuni kos lain yang berpapasan denganku. Hari sudah mulai sore, dan perutku meronta ingin diberi makan. Padahal siang tadi, aku sudah makan cukup banyak bersama Om Adam. Apa benar jika terlalu banyak berpikir bisa menguras energi dan juga tenaga, dan hasilnya perut yang keroncongan, dan aku merasa sedikit dehidrasi.
Niatnya aku ingin memasak nasi goreng di dapur, tapi sepertinya hal itu harus kuurungkan saat bahan makanan tidak ada. Di lain tempat Tuan Besar Sanjana masih betah duduk berlama-lama di kursi kebesarannya. Kakinya yang lumpuh total memaksanya untuk tetap duduk diam, memanfaatkan kursi roda yang biasa digunakan sehari-hari, bahwa serta olehnya remote kontrol berwarna hitam dengan ukuran kecil itu untuk menjalankan kursi rodanya. Beberapa jam yang lalu, dia meminta tangan kanannya itu untuk membantunya duduk di singgah sananya, tentu di ruang kerjanya, dengan senderan besar yang terasa empuk dan berwarna merah itu. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, menarik pelan nafasnya, mengetuk-ngetuk jarinya di tumpuan kursi. Sudah berjam-jam dia menunggu, tapi seseorang yang ia tunggu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun batang hidungnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, lalu meluruskan kembali posisi duduknya saat suara ketukan pintu terdengar cukup nyaring. "Masuk," ucapnya dengan suara berat. "Ada apa, Ayah?" Lelaki tinggi tegap itu kemudian masuk, duduk di sofa tunggal berwarna hitam di dekat rak buku. Jaraknya cukup jauh dengan singgasana ayahnya, tapi posisinya tepat berhadapan langsung dengan Tuan Sanjana. "Kamu cukup berani membongkar bangkai yang kututup rapat-rapat, terlebih pada gadis itu." Itulah Tuan Sanjana. Dia tidak mengenal basa-basi, hanya untuk sekedar terlihat ramah. Langsung ke inti pembicaraan adalah sifat dari Tuan Sanjana. Adam terkekeh setelah mendengar perkataan ayahnya barusan. Hal inikah yang membuatnya dipanggil ke ruangan ayahnya, membicarakan bangkai yang sudah lama terkubur. Dia memberitahu ayah. Lucu sekali. "Kenapa? Ayah takut?" Tanyanya dengan santai, tanpa ada rasa terintimidasi sama sekali. Jika orang lain mungkin sudah bisu bagai batu, berada di satu ruangan dengan Tuan Sanjana saja sudah membuat mereka mati kutu. Atmosfer di ruangan ini semakin gelap dan suram, ditambah emosi yang sepertinya akan semakin meledak. "Kamu tahu, apa yang kamu lakukan ini adalah kesalahan besar. Belum saatnya dia tahu. Permainan ini masih di tengah jalan. Kamu menggali kuburanmu sendiri, Adam. Semakin banyak hal yang dia tahu, maka semakin cepat waktu kematianmu." Seolah itu hanyalah sebuah ancaman tidak berarti. Adam menanggapinya dengan acuh, malas dengan semua perkataan omong kosong yang keluar dari mulut lelaki busuk itu. Kebenciannya sudah menggunung kepada lelaki yang sudah membesarkannya itu. Dari dulu dia sudah ingin keluar dari rumah penuh dosa ini, tapi dia selalu kembali, yang bahkan dengan cara yang tidak pernah ia mengerti. Bahkan tanpa diberitahu pun dia tahu siapa yang melakukan hal ini padanya. Dia berhak tahu siapa yang tengah mempermainkan hidupnya, siapa yang membawanya ikut masuk ke lingkaran sesat ini. Dan lucunya, itu kakeknya sendiri. Aku bahkan tidak takut dengan semua ancamanmu, Ayah. Tuan Sanjana telah murka. Suara gebrakan meja terdengar sangat nyaring, menggema di ruangan besar itu. Emosinya telah meledak, bagai gunung api yang memuntahkan semua isi perutnya. Sebuah kemarahan yang tidak lagi bisa dibendung. Perkataan Adam membuatnya tidak lagi bisa menahan emosi yang sedari tadi ditutupnya dalam-dalam.
Ayah sudah memperingatkanmu, Adam. Kau tahu alasan ayah memperlambat semua permainan ini. Memberikanmu waktu lebih untuk berpikir jernih. Memperingatimu ratusan kali agar tidak lagi bermain-main dengan api. Ayah mencoba untuk tidak menuruti keinginannya, menjadikanmu sebagai santapan. Tapi kamu melewati batas yang telah ayah buat. Adam terperanjat, bangkit dari duduknya, mencerna baik-baik perkataan ayahnya barusan. Ia melangkahkan kakinya dengan cepat, mendekat ke arah ayahnya. Maksud ayah apa? Sekarang terbaca jelas di wajahnya, rasa panik dan gugup yang menyerangnya, bagai panah yang melesat cepat. Ayah sudah peringatkan kamu malam itu. Jangan temui gadis itu, terlebih menceritakan hal ini. Sekarang dia murka, Adam. Rencana yang dia susun rusak. Dia ingin membawa gadis itu baik-baik. Jika gadis itu melarikan diri, maka semuanya selesai. Tidak ada lagi cara baik-baik. Adam berlari, melangkahkan kakinya selebar mungkin, menuju garasi, menjalankan mobilnya dengan kecepatan di atas normal. Nafasnya menggebu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan adalah kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Sok ingin membantu orang lain. Tapi sekarang, dirinya lah yang sebenarnya harus dibantu. Mengikuti alur diam dan pura-pura tidak tahu adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Bukan malah menenteng dan menyerahkan dirinya tanpa dia sadari. Adam semakin melajukan kendaraannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengambil salinan buku itu. Adam tahu, bahkan sangat tahu, dia egois, mementingkan dirinya sendiri. Tapi itu adalah cara satu-satunya untuk keluar dari lingkaran setan yang tidak pernah dia inginkan. Adam menghentikan mobilnya di sebuah kos-kosan putri yang cukup besar. Bangunan itu berwarna putih polos, dengan taman kecil di kedua sisinya. Jalan setapak berkerikil yang berada di tengah, menjadi pemisah, terhubung langsung dengan pintu utama. Adam berlari kencang, tanpa peduli dengan semua halangan, atau tatapan bingung semua penghuni kos. Yang dia pentingkan sekarang adalah membakar salinan itu. Dia berbelok ke arah kanan, menuju kamar paling ujung, di depan tangga lantai 2. Beruntungnya dia atau Tuhan tengah memihak padanya. Pintunya tidak terkunci, memudahkannya untuk masuk ke dalam. Tapi tentu semua tidak akan berjalan dengan mulus. Ibu Ani, sang pemilik kos, mendatanginya dengan wajah yang gusar. Tentu saja, siapa yang tidak akan marah jika orang asing tiba-tiba masuk ke rumahnya tanpa tahu permisi dan juga sopan santun. Saat melihat Adam yang datang dengan amarah dan sifat kasarnya, membuat semua penghuni kos tidak nyaman dan takut. Beberapa orang langsung memberitahu Bu Ani, yang kebetulan rumahnya tepat di depan kos. Maaf mas, ada perlu apa? Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat dan juga etika Anda saat Anda sedang bertamu. Bu Ani berdiri tepat di depan pintu kamar kayu berwarna coklat, dengan plat gantungan yang bertuliskan Alana. Tangannya dia lipat di depan dada, dengan wajah kesal dan menahan amarah. Saya ada perlu dengan keponakan saya. Adam tidak kalah gusar. Wajahnya sudah memerah. Nafasnya masih berusaha diatur. Perasaannya semakin tidak menentu. Takut-takut semuanya akan terlambat. Takut-takut malam ini adalah hari terakhirnya. Bu Ani menanyakan apakah Alana ada di kamarnya.
pada salah satu penghuni kos, lalu dijawab dengan gelengan kepala. Kemudian dia mengibaskan tangannya ke samping, menyuruh semua penghuni kos yang sedari tadi menonton pertunjukan itu untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Itu bahkan tidak cukup untuk mengurungkan niat mereka menguping, berdiri mengintip dari balik pintu. Alana tidak ada di kamar, jadi maaf, Mas tidak bisa menemuinya sekarang, dan silakan keluar dari tempat ini. Rahangnya mengeras, lalu ia mengacak rambut belakangnya frustasi. Adam keke ingin masuk ke dalam, mencari benda yang sekarang membawanya berdiri di ambang batas kematian, hidup atau mati. Saya perlu mencari barang saya ada di dalam. Maaf mas, tidak bisa. Bu Ani tidak mau kalah, mengangkat kedua tangannya di udara, tepat di depan wajah Adam, menghalangi aksesnya untuk masuk. Adam mengembuskan nafas kasar, yang terdengar cukup nyaring. Bu, saya kesini karena hal penting. Ibu yang tidak tahu apa-apa sebaiknya jangan ikut campur. Hidup saya dipertaruhkan, Bu. Sekarang lebih baik ibu minggir. Adam menaikkan suaranya, membuat Bu Ani membeku di tempat, terkejut dengan suaranya yang seakan adalah perintah dan tidak bisa dibantah. Dia melangkahkan kakinya untuk masuk, menghempas kasar daun pintu itu, menjarah seluruh ruangan tanpa terkecuali, mencari sebuah kunci kehidupannya. Bu Ani ingin masuk ke dalam, menyeret Adam keluar dari kamar Alana. Tapi hal itu sungguh belum terlaksana. Daun pintu kayu itu terhempas, tertutup rapat tanpa ada yang menutupnya. Adam mematung di tempat, menolehkan kepalanya pada pintu kayu yang terhempas menutup dengan sangat rapat. Bibirnya bergetar, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat, seakan ingin terbirit untuk kabur keluar menyembunyikan dirinya. Pintu itu terhempas dengan sendirinya, bahkan di saat angin tidak sedang berhembus. Sunyi dia mengintimidasi, kelam dan jahat, yang Adam merasakan sekarang. Auranya sangat gelap, kelam, dan penuh amarah, menyelimuti ruangan kecil ini. Dingin, terlalu dingin untuk ruangan yang tertutup dengan rapat, meminimkan akses angin malam untuk masuk. Bulu kuduknya berdiri, kakinya seakan dipaku bumi. Tubuhnya basah oleh keringat dingin yang keluar dari pori-pori tubuhnya. Matanya fokus pada sudut ruang, yang tampak menyeramkan. Gelap, bahkan terlalu gelap. Mata ini tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, seolah menyembunyikan hal itu rapat-rapat. Kau bermain-main denganku, Adam. Ayahmu sudah memberitahumu secara baik-baik. Hal ini yang membuatku sangat membenci dirimu. Keras kepala. Suara itu menggema di ruangan, menciptakan dengung tidak berkesudahan di telinga. Hembusan nafas kasar dan dingin di leher lelaki muda itu, seolah bagai ujung mata pisau yang sangat tajam, menggores kulit yang tengah kehilangan keberaniannya. Mulutnya membisu, menghilangkan salah satu inderanya. Rasa takut itu menyerangnya. Kemudian hal lain membuatnya semakin dibisukan oleh bumi. Sakit, sangat sakit, seperti ada benang kasar yang menjahit mulutnya. Tidak sedikit pun membiarkannya untuk bersuara. Adam mengangkat kedua tangannya, melihatnya dengan jantung yang semakin membunjak. Nafasnya sudah tidak teratur. Ia sudah kehilangan semua keberaniannya, meninggalkan takut yang semakin menjadi, mengeluarkan bulir bening dari ujung matanya. Cairan merah kental itu terus menetes keluar,
membasahi lantai dingin yang tidak lagi putih, melainkan merah karena darah. Mulutnya tidak henti-hentinya mengeluarkan cairan itu, mengalir seolah diizinkan untuk keluar. Hidung dan matanya terasa sakit, bahkan amat sakit. Mungkin tidak ada yang sanggup melihat kondisinya sekarang. Matanya bengkak dan membiru. Hidungnya perlahan hancur, mengeluarkan darah segar, yang bahkan seperti hujan menetes tanpa henti. Kemudian menimbulkan sebuah benjolan kulit tipis, seperti kulit yang melepuh, karena tersiram air panas. Mengeluarkan nanah yang bahkan baunya menyengat. Dadanya sesak melebihi batas. Tidak ada lagi maaf buatmu, Adam. Semuanya sudah selesai. Gadis itu sudah tahu, walau tidak semua. Ini akhir dari hidupmu. Salahmu telah melanggar batas yang sudah kutetapkan dengan sangat jelas. Kau tahu konsekuensi apa yang akan kau dapat. Tapi kau selalu menganggap itu remeh. Kau tahu aku tidak pernah bermain-main dengan ucapanku. Tidak ada lagi cara baik-baik, Adam. Gadis itu akan berusaha melawan, cepat atau lambat. Kematianmu adalah takdir akhirmu. Tumbal keenamku. Kalimatnya berakhir di situ, meninggalkan seringai tajam mengerikan, menampakkan deretan gigi putih bertaring miliknya. Kekehan itu tipis terdengar, bersamaan dengan mata merahnya, yang semakin membulat, seakan ingin keluar. Bibirnya kembali berucap, kali ini dengan kalimat asing, yang seperti tidak memiliki arti. Kepalanya terasa pening, kakinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya sendiri. Badannya seakan remuk tidak tersisa. Suara tulang bahkan sanggup dia dengar. Tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk sekedar merintih atas rasa sakit yang dideritanya. Semuanya benar-benar akan berakhir, pikir Adam. Lalu matanya menghadirkan gelap, membawa serta tubuhnya yang tidak lagi memiliki raga, terkapar di lantai dingin, dengan darah yang masih setia mengalir. Keadaannya masih sama, dengan mulut terjahit, dan wajah yang mengeluarkan darah. Kaki, tangan, dan juga lehernya telah patah, berputar 90 derajat. Kini makhluk itu menghilang, membawa serta buku salinan terkutuk yang dia dekap di tubuh gelapnya, meninggalkan kematian yang sangat mengenaskan. Saat itu aku yang sedang di luar, mendapat telepon dari Bu Ani. Suaranya terengah-engah, nafasnya memburu. Suara keributan di sekitarnya pun turut membuatku semakin bingung. Apa yang tengah terjadi di sana? Atau dia yang sedang berada di mana? Halo Bu, kenapa Bu? Nafasnya ditarik dulu, tenang dulu Bu. Aku berusaha menenangkannya dari ujung telepon, tapi sepertinya itu hanya sia-sia. Terdengar suara sirine polisi dari seberang sana. Dia mengatakan sesuatu, tapi sungguh tidak jelas. Aku tidak bisa mendengarnya, teredam oleh suara di belakangnya yang riuh. Pelan-pelan Bu, aku tidak mendengar. Om kamu nak, om kamu meninggal. Jantungku mau copot. Kepalaku menjadi pusing. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sekarang kamu harus cepat pulang ke kosan. Nanti ibu akan ceritakan. Segera aku mematikan sambungan telepon, beranjak dari dudukku. Sampai di kosan, aku melihat mobil polisi, ambulan, warga yang berkerumun, sampai garis polisi yang dipasang
tepat di depan pagar kos. Langkahku menuntut untuk segera masuk ke dalam, tapi terhenti oleh orang-orang yang menggotong jenazah yang terbujur kaku, tertutup oleh kain putih, dengan sedikit bercak darah di kain. Kakiku melemah. Berita tadi terngiang di kepalaku, walaupun aku tidak begitu dekat dengan keluargaku sendiri. Tapi tetap saja, dia adik ayahku, omku, keluargaku. Satu persatu, mereka melangkah menjauh untuk pergi, meninggalkanku yang memang dari awal ditakdirkan untuk sendiri dengan segala macam kekejaman dunia yang tidak pernah sedikitpun untuk berpihak kepada aku. Ambulan itu menjauh, dengan warga yang mulai berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang tadi sangat menyesakan. Bu Ani memberiku segelas air yang tidak ingin sama sekali untuk kuteguk. Beberapa polisi mulai pergi setelah melihat TKP. Hanya tersisa beberapa yang mulai menanyai para penghuni kos, termasuk Bu Ani dan aku. "Apa yang terjadi, Bu? Kok bisa tiba-tiba? Di kos lagi?" Tanyaku yang gugup. Aku menatap lekat-lekat manik mata hitam itu, menuntut penjelasan yang sedari tadi sudah ingin kudengar. Bu Ani menghela nafasnya pelan-pelan, beralih menggenggam tanganku yang masih berkeringat dingin. "Ibu akan ceritakan semuanya." Beliau bercerita dengan sangat jelas. Bahkan setiap kata yang diucapkan olehnya tercetak jelas di otakku. Tapi yang membuatku bertanya, apa yang Om Adam cari sampai harus segera seperti itu? Dan lagi, apa yang terjadi di dalam kamarku sampai membuat nyawa seseorang meninggal dengan kondisi yang mengenaskan? Aku mendengar tadi Bu Ani bilang, dia sendiri di dalam sana. Lantas bagaimana hal itu terjadi jika dia seorang diri? "Iya, Lana. Ibu sempat mendengar suara orang lagi ngomong di dalam kamar, tapi suaranya tidak jelas. Yang satu suara om kamu, yang satu lagi ibu tidak tahu siapa. Suaranya berat, besar, tapi anehnya ibu tidak bisa paham mereka ngomong apa. Suaranya samar, tapi kok bisa ada orang lain di dalam? Apa dia masuk lewat jendela?" Bagaimana aku bisa tahu jika yang berada di tempat kejadian saja tidak tahu apa-apa? Kepalaku berputar, bekerja 2 kali lebih keras, seolah semuanya sudah tersortir dengan rapi. Ciri-ciri yang diberikan Bu Ani terbaca di otakku, seperti cara kerja komputer. Hanya ada satu dalang di balik semua ini, yang mati-matian ingin membuatku menjadi tumbal persembahannya. "Bu, Lana ke kamar dulu ya. Kamar kamu sedang dikasih garis polisi. Kamu bisa tidur di kamar Tari. Tadi ibu sudah ngomong sama dia." "Oh, iya Bu. Makasih ya. Lana permisi." Aku melangkah dengan tergesa ke arah kamarku. Aku bisa melihat garis polisi yang melintang di pintu, juga noda darah yang masih segar dibiarkan begitu saja di lantai. Kamarku yang berantakan, lemari buku yang semula tegak, kini tergeletak lemas di atas lantai. Aku mencari lagi buku salinan diari milik kakekku, berharap itu bisa menjadi petunjuk. Berharap setidaknya ada celah untuk ku melawan. Atau mungkin memang ada, hanya aku yang tidak bisa. Tapi lagi-lagi, pencarianku hanya sia-sia. Nihil. Aku tidak mendapatkannya di sudut manapun, seolah hilang bersamaan dengan gelapnya malam. Lantas apa yang harus kulakukan sekarang? Kepalaku sudah hampir pecah.
Kumohon berikan aku sedikit petunjuk. Mataku masih tidak mau untuk terpejam. Terlalu banyak yang aku pikirkan, memaksa otakku untuk terus bekerja. Berharap jika masih ada yang bisa aku cari. Celah sekecil apapun itu pasti ada. Entah di ruang sebelah mana memori itu bersembunyi, atau entah di ujung mana celah itu memperkecil. Malam ini aku berdoa lebih banyak, meminta lebih serius, memohon dengan penuh keyakinan. Tuhan bersamaku. Sekuat apapun, Dia tidak akan lebih kuat dari Tuhan yang menciptakannya. Karena setiap makhluk memiliki kelemahannya. Sesempurna apapun dia, maka kelebihannya ada kamuflase untuk kelemahannya agar tidak tampak, menjadikannya lebih menguatkan dirinya sendiri. Aku terlelap dalam hanyutan doaku sendiri. Air mata yang menetes jauh ke pipi telah mengering. Lelah akan semua hal ini membuatku memutuskan untuk mencoba tidur, menenangkan sedikit hatiku yang sudah tidak karuan rasanya. Lana, Alana, kemari nak, ikut bunda. Di ujung sana, kita bisa bahagia. Ikut bunda nak. Mati, mati. Kutuk, kutuk, kutuk. Nafasku memburu. Detak jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Rasanya sangat sesak. Dadaku seakan pecah, menghambur tepat di depan mataku. Rasanya baru 2 menit aku memejamkan mataku, tapi jam dinding yang berdentum mengatakan yang sebaliknya. Sudah 3 jam aku tertidur, dan sekarang tepat pukul 3 pagi. Tadi apakah hanya mimpi, atau hal yang lebih mengerikan dari itu? Seseorang dari ujung sana terus memanggil namaku, dengan suara samar, yang nyaris tidak terdengar. Tapi suaranya semakin mendekat, dekat dan menekankan gendang telingaku. Aku membasuh peluh yang terus mengucur dari dahi, seolah telah lari maraton dengan jarak yang paling jauh. Aku mengambil gelas kaca dengan air putih di dalamnya, meneguknya hingga tetes terakhir. Haus itu yang aku rasakan sekarang. Sangat haus sampai aku tidak sadar. Air di dalam teko telah habis tidak tersisa. Tapi rasa haus itu terus datang tanpa henti. Mulutku terasa kering. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku terlalu haus hingga terasa ini sangat tidak wajar. Aku tahu itu kalimat terakhir dari mimpiku yang terus terngiang di kepalaku, mengakibatkan pusing yang teramat sangat. Kepalaku terasa berat. Telingaku penuh dengan suara bisikan yang melengking yang panjang. Ah! Teriakan itu tepat menembak masuk ke dalam, membuat dengungan yang tidak berkesudahan. Sakit, sangat sakit sekali. Darah segar mulai menetes, terus menetes ke lantai dingin kamarku. Aku telah terduduk di lantai saat menyadari asal darah itu. Telingaku terasa panas, mataku terasa sakit. Yang kulihat hanya merah yang mengabur. Darah itu terus menetes dari mata, hidung, telinga, bahkan mulutku. Tenggorokanku terasa panas, nafasku terasa sesak. Terlalu banyak darah yang keluar. Jantungku seakan mau pecah. Aku sulit untuk mengambil nafas. Ini membuatku akan mati malam ini juga. Kini tenggorokanku terasa tercekik oleh darahku sendiri. Apakah ini akhir dari semuanya? Hatiku terus berucap, tidak tenang dari tadi.
Tolong ambil saja aku, tanpa harus memberiku rasa tercekik. Ini sungguh menyakitkan. Tanganku terus menggaruk leherku tanpa sadar, seolah mencari cara agar aku bisa bernafas, agar aku tidak terus menggaruk leherku tanpa sadar, agar aku tidak tercekik seperti ini. Tanganku terus menggaruk, hingga kuku-kuku itu menancap dalam dagingku, menembus kulit yang mulai terkoyak, menambah rasa sakit yang lebih parah lagi. Otakku memerintahkan untuk berhenti, tapi tangan ini tidak pernah berhenti, walau sedikit pun. Seolah tidak ingin tahu apa yang dikatakan oleh otakku, tanganku terus menggaruk semakin dalam, hingga yang tersisa hanya daging yang memerah. Aku tahu ini adalah akhir masa hidupku. Tuan Besar Sanjana duduk di singgasananya, menatap lekat album kecil yang kembali menyayat duka. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Apa yang ingin ia gapai? Kekuasaan, bergelimang harta, atau keluarga kecil bahagia? Awalnya semua karena keluarganya. Alasannya adalah keluarga. Ia ingin keluarganya hidup layak, tanpa kekurangan sedikit pun, tanpa harus bersusah payah mengeluarkan keringat untuk mengunyah sebutir dua butir nasi. Itu yang dulu selalu dia dambakan. Ia sudah muak dengan tatapan merendahkan dari setiap pasang mata yang menatapnya di jalanan. Ia tidak pernah mau hidupnya hancur dan hampa seperti sekarang. Kehilangan satu persatu keluarganya, dibenci oleh orang-orang yang ia sayangi. Sekarang telah terlambat untuk menghentikan semuanya. Sangat terlambat. Jika ada tombol pemutar waktu untuk mundur, mungkin detik ini juga dia menekan tombol itu, membiarkan keluarga kecilnya yang dulu menjadi utuh, tanpa harus mengalami pertumbuhan darah seperti ini. Semuanya seakan sia-sia. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Ia siap untuk menjadi tumbal terakhir dalam perjanjian hidupnya. Suara nafas berat dari ujung pintu mematahkan lamunan singkatnya. Sudah datang. Bisikan pelan dari bibirnya terbaca jelas oleh makhluk besar berdarah dingin yang telah menunggunya di depan pintu. Seolah bisikan selembut nadi pun ia dengar. Persembahan terakhir Sanjana. Gadis itu telah siap. Ruangan hitam pekat itu tampak menyeramkan. Ditambah lagi dengan wewangian bunga yang menyengat hidung. Asap yang mengepul tipis, menyayat mata menimbulkan rasa perih. Ia merenungkan segala perbuatannya, segala hal yang telah dia lakukan hingga akhir, hingga nanti maut menghampiri. Mungkin itu akan terjadi dalam waktu 1 jam lagi. Semuanya sudah terlalu terlambat untuk memutuskan. Terlalu terlambat untuk memutuskan rantai budak di lehernya. Terlalu terlambat untuk memutuskan karma jahat yang telah ia buat. Maka apapun nanti karmanya, akan ia bawa hingga liang lahat. Sanjana tidak pernah sadar. Hidupnya terlalu hampa tanpa rasa, terlalu kelam tanpa cahaya, terlalu sunyi tanpa suara. Ia juga sadar, hatinya tengah menjerit penuh penyesalan. Bulir halus itu jatuh di pipinya, hingga menetes ke lantai dingin yang terasa kotor. Dadanya sesak, kepalanya pusing, seolah semua hal yang telah dia buat datang beruntun hari ini. Menerornya dengan suara teriakan dan juga umpatan kasar yang menekakan telinga. Sanjana berdiri dari duduknya, membakar dupa yang telah habis termakan bara. Suara langkah kaki di ujung pintu
membuatnya refleks menjauh. Makhluk besar itu meletakkan tubuh gadis lemah itu di tengahnya, lalu menggeram seperti suara auman yang sangat besar. Kukunya berubah membesar, menghitam, lalu menajam. Matanya merah darah. Dahinya mengeluarkan tanduk besar yang menghitam. Giginya mengeluarkan taring. Lidahnya terjulur sangat panjang, hingga ke lantai. Tubuhnya meninggi. Tulang punggung membesar, mengeluarkan tanduk hingga menembus kulit. Kemudian tulang ekornya melilit gadis itu dengan kasar. Sanjana hanya melihatnya dengan tatapan datar, kemudian mengalihkan pandangannya saat makhluk itu berusaha menjilat tubuh gadis malang itu. "Sudah saatnya, Sanjana." Suara berat dalam itu memecahkan lamunannya. Lantas ia mengambil sebatang lilin merah menyala, lalu membiarkan apinya membakar bunga yang berada dalam nampan besar. Tangan kanannya telah bersiap mengambil pisau, menyayat pelan tangannya, meneteskannya ke dalam bakaran bunga itu, lalu diteteskannya lagi ke dalam mulut gadis itu. Lagi-lagi makhluk besar itu mengaum, memekarkan kuku-kuku jarinya, seolah menahan sakit yang menusuk hingga tulang. Sanjana telah siap dengan mantranya, tapi suara teriakan tiba-tiba dari Alana sungguh mengejutkan. Ia terbangun dengan dada sesak, nafas berat dan terisak. "Kumohon, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Kakek bersekutu dengan setan. Kakek tahu, itu salah, kek. Lepaskan Lana. Kumohon, Lana tidak mau terjerumus ke dalam lubang ini." Air mata gadis itu sudah mengucur dengan deras, ditambah tatapan memohon yang menyayat hatinya. Ingin rasanya Lana pergi dari tempat itu, tapi ia tertahan oleh rantai sialan ini yang mengikat tubuhnya. Sanjana yang mendengar itu hanya terdiam. "Kakek, Lana mohon." "Diam kamu!" Gertakan itu membuat Lana terkejut bukan main, seolah ia tahu ia harus berhenti untuk terisak. "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Saya capek miskin. Saya capek dihina. Cuma mereka yang bisa membuat saya dengan cepat menjadi kaya, tanpa harus susah-susah usaha. Dan asal kamu tahu, saya tidak pernah menyesali ini. Walau saya harus kehilangan keluarga saya sekalipun. Istri saya mati, anak-anak saya mati, karena mereka itu goblok. Mereka tidak mau menuruti apa yang saya bilang. Karena apa? Karena mereka sok suci. Orang-orang tolol itu, mereka akan selamat dan hidup kaya raya seperti saya, jika mereka mau menurut." Bohong. Sanjana berbohong. Jauh dalam hatinya, dia sangat menyesal atas apa yang dia perbuat, atas karma yang telah dia terima semasa hidupnya. Sanjana ingin menangis sekarang rasanya, terduduk sendiri di ruangan ini, mengulang kembali di mana semua ini belum ada. Hanya ada keluarga kecil bahagia tanpa duka. Aku tidak yakin kakek tidak menyesal. Mata tidak akan pernah berbohong, kakek. Lana tahu kakek tidak mau seperti ini, kan? Tapi setan-setan itu, setan-setan sialan itu. Diam kamu! Kali ini makhluk itu telah murka. Emosinya telah sampai batas. Tidak ada lagi maaf atas apa yang Alana ucapkan. Tangan besar dan dinginnya memegang erat leher Lana, menancapkan kuku-kukunya, hingga menusuk ke dalam daging, mengangkatnya ke atas.
Mulutmu itu telah kurang ajar. Kau tidak pantas berkata seperti itu. Dasar manusia rendah. Alana telah sekarat. Dalam genggamannya, kakinya menendang-nendang, berharap makhluk ini memberikan sedikit ruang untuknya bisa bernafas. Darahnya telah mengucur hingga lantai. Nafasnya telah habis. Lalu makhluk itu mengempaskan dirinya ke lantai dengan keras, membuat suara tulang-tulang itu remuk tidak tersisa. Kita lakukan sekarang. Biar aku yang membacakannya. Suara itu terdengar jelas, mengintimidasi dan tegas. Makhluk itu sudah hilang kesabaran. Sesaat setelah mantra itu selesai dibaca, Alana kejang-kejang. Matanya membelalak, pupilnya menghitam, lalu mengeluarkan darah. Tangan dan kakinya mengeras, mengeluarkan urat-urat yang tidak tahan untuk keluar. Ah! Teriakan itu memenuhi ruangan, menghadirkan makhluk-makhluk besar yang semakin banyak berdatangan ke ruangan itu. Semakin banyak hingga penuh sesak. Sanjana ditarik paksa keluar dari ruangan itu dengan teriakan yang tidak kalah keras. Suara yang terdengar menyakitkan. Leher, tangan, dan juga kakinya dibelenggu oleh rantai tajam yang menusuk hingga daging, menyisakan darah yang menetes di lantai ruangan. Alana, tuanku. Alana berdiri tegap di atas lingkaran yang masih sama dari tadi, merentangkan tangannya, seraya mengucap mantra dengan samar, lalu tersenyum lebar hingga melebihi telinganya. Kemudian tertawa nyaring yang membuat semua makhluk itu tertunduk, sujud di hadapannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kutuk. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.